kita kedatangan tamu terhormat yaitu warga korban Suradijo, Surabaya bernama Bapak Wence Romamdi. Selamat malam Pak. Selamat malam Bu Sarah. Ya, selamat malam. Saya dengar akhir-akhir ini Bapak aktif ya ikut kegiatan perjuangan warga Suradijo. Saya aktif di kegiatan Suradijo karena saya mengingat tanah saya ini harus didaftarkan hak atas tanah. Oh gitu. Bisa Bapak ceritakan lebih lanjut? Kalau kronologi lebih lanjut, saya awal dari 93, 94, 95 itu saya dapat teguran dari RT RW yang mana ada panitia 9. Panitia 9 ini terdiri dari 3 orang Pemkot, 6 orang dari RW. Nah, jadi jumlahnya 9, tim 9. Saya bayar 1.180.000. Saya pikir itu akan menguruskan hak atas tanah jadi sertifikat, ternyata yang keluar Suradijo. Itu kira-kira tahun berapa ya Pak? Nah, kalau yang keluarnya itu tahun 97 itu memang IPT Suradijo. Tapi awal mulanya kalau surat saya itu adalah addendum berbonding 1304 yang mana itu terregister di kelurahan. Ada mungkin buku kreteknya di kelurahan, terregister di kecamatan. Nah, ini begitu saya tanya di kelurahan buku kreteknya mana, sudah tidak ada. Jadi seperti itu awal mulanya. Jadi awalnya Bapak berharap bayar itu untuk dapat hak atas tanah. Ya? Betul. Jadi saya berharap untuk 1.180.000 itu untuk dapat hak atas tanah dan sertifikat tanah. Iya. Ternyata yang keluar surat hijau dari Pemkot. Waktu itu Bapak tidak paham ya kalau surat hijau itu bukan sertifikat hak atas tanah. Betul, saya tidak paham sama sekali. Ternyata keluar seperti itu, baru saya belajar. Ternyata Pemkot dapat SK HPL, yang namanya SK HPL pengelolaan. Tapi kita tahu bahwa di situasi sini itu rumah-rumah sudah banyak. Jadi tahun 88 sudah banyak. Tapi Pemkot sudah dapat SK HPL. Nah, tapi kita nggak dikasih salinan sama SK HPL yang keluar untuk Pemkot. Kita nggak dapat HGP di atas HPL tahun 1997. Ini nakalnya Pemkot. Terus Bapak baru tahu adanya SK HPL Pemkot itu tahun berapa Pak? Kalau saya 2005 baru ikut demo-demo, jadi baru tahu. Baru tahu ya. Itu pertama kali Bapak diinformasikan oleh warga atau bagaimana SK HPL itu? Memang semua ini dari warga tertular karena adanya demo, adanya ini baru saya bisa menerima bahwa sesuatu ini salah. Kalau prosedur mungkin dari BPN-nya atau dari Pemkotnya saya kurang tahu. Yang Bapak pahami dalam SK HPL itu diatur tentang apa Pak? Kalau saya melihat SKPL itu kan membacanya aja sudah pengelolaan aja yang diberi. Tapi kalau pemanfaatan jadi aset Pemkot ini sudah salah besar Pemkot ini. Ini sama dengan Pemkot mencuri tanahnya warga. Bapak pernah dengar warga menyebut istilah diktum ke-6 itu maksudnya apa ya Pak? Kalau di dalam pelajaran saya dalam SKPL diktum ke-6 itu harusnya memberikan suatu hak yang mana ganti rugi atas warganya kalau memang itu diberi pada Pemkot SKPL. Itu harus ganti rugi. Kalau Pemkot tidak bisa mengganti rugi, kita warga harus dikeluarkan dari SKPL itu sendiri. Maksudnya warga yang sudah ada sebelum SKPL itu harus ganti rugi gitu seharusnya. Betul Bu, itu seperti itu. Tapi kalau ganti rugi mereka dikeluarkan dari Harus dikeluarkan dari SKPL itu. Itu tanggapan Pemkot terhadap diktum ke-6 itu bagaimana selama ini Pemkot kita ajak bicara selalu menghindar dan selalu kita diintimidasi dengan yang namanya perda lah, yang namanya ini itu, padahal tidak ada juntrungnya. IPT itu sambungannya dengan perda sama sekali. Gitu ya. Terus dengar-dengar bahkan ini Pemkot bikin kebijakan HGB di atas APL berdasarkan perda ya Pak ya. Itu tanggapan Bapak bagaimana? Kalau memang benar Pemkot memberikan HGB di atas APL melalui perda, tapi saya minta yang HGB di atas, kalau memang itu ada perdanya Bu, ya saya minta HGB di atas APL yang 97. Jadi selama ini kita
26 tahun tidak pernah diberi sama sekali. Nggak tahu disembunyikan di mana sama Pemkot ini. Iya, tapi saya dengar perdanya itu bukan perda tentang HGB di atas HPL, tapi perda pajak dan restitusi daerah. Menurut Bapak kira-kira mungkin nggak mereka akan melaksanakan HGB itu di perda pajak itu? Kalau memang perdanya itu untuk restribusi, untuk pajak daerah, tidak ada sangkut pautnya dengan IPT atau apa, itu sebenarnya sudah tidak benar sama sekali. Itu godokan DPR semacam apa itu? Gitu ya Pak ya? Iya. Jadi ada etikat tidak baik di situ berarti ya Pak? Nah, ini kalau memang disembunyikan selalu dengan etikat yang tidak baik, selalu mereka perbuat seperti ini. Kita nggak tahu warga nggak tahu menilai Pemkot sebagaimana mestinya. Gitu ya Pak. Oh ya Pak Wenja, dengar-dengar nih katanya nanti tanggal 1 Agustus ini besok mau ada aksi demonstrasi ya ke sektor Pemkot Surabaya. Ya. Itu dalam mereka apa itu ya Pak? Ya mudah-mudahan kalau memang ada aksi demo, kita bisa diketemukan sama sekdanya. Jadi sekdanya mau berterus terang pada warganya untuk mengupas tuntas apa yang terjadi sebenarnya IPT dengan warga, apa hak atas tanah bisa diberikan atau tidak diberikan, atau sudah dibeli sama Pemkot, itu mana semuanya. Jadi harus terbuka Pemkot itu. Kira-kira apa pesan dan kesan yang ingin Bapak sampaikan kepada pemerintah pusat maupun daerah terkait dengan urusan surat izin Surabaya ini? Yang saya inginkan untuk Menatr, pemerintah pusat, agar turun ke bawah, biar tahu padahal warga ini, warga Surat Ijo selalu diintimidasi, tidak pernah diberikan hak atas tanah oleh Pemkot, karena kita tidak tahu, karena mereka menyembunyikan adalah diktum ke-6 sama yang mana diktum ke-6 itu harus jadi hak atas tanah atau ganti rugi. Kalau tidak bisa ganti rugi, ya dikeluarkan dari hak pengelolaan mereka. Itu harapannya ya? Harapan saya seperti itu. Iya, terima kasih Pak Wenja atas waktunya. Ya pemirsa, cukup sekian dulu. Nanti kita sambung lagi dengan waktu yang berdekatan. Selamat malam.